Prasarana jalan tol didesain dengan tujuan menjaga kendaraan tetap berada pada jalurnya dengan selamat. Sangatlah penting untuk selalu memastikan bahwa seluruh elemen jalan tol dapat berfungsi sesuai yang direncanakan dan tidak ada elemen jalan tol yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi penggunanya. Elemen dasar geometrik jalan tol yang terkait dengan aspek keselamatan meliputi alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, komponen potongan melintang, dan kriteria jarak pandang. Alinyemen horizontal jalan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian lurus dan bagian lengkung. Segmen lurus yang panjang dapat menurunkan kewaspadaan pengemudi secara signifikan, seperti menimbulkan rasa bosan atau mengantuk. Alinyemen horizontal harus didesain sehingga dapat dilewati kendaraan dengan selamat. Untuk bagian lurus yang cukup panjang, melebihi 2,5 km, maka perlu dipertimbangkan pemasangan rambu peringatan dan marka melintang untuk meningkatkan kembali kewaspadaan pengemudi. Pada tikungan dengan super elevasi di atas 6%, perlu diberikan perlebaran pada bagian dalam. Pada lokasi tikungan, di mana kecepatan operasional jauh melebihi kecepatan rencana, pengemudi perlu diberi peringatan untuk menurunkan kecepatan, antara lain melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan marka chevron atau marka melintang, serta memasang guardrail pada sisi luar tikungan. Penetapan lokasi tempat istirahat atau rest area perlu juga mempertimbangkan segmen jalan di mana terdapat bagian lurus yang cukup panjang dan menghindari penempatan jalan akses pada tikungan. Alinyemen vertikal jalan tol harus didesain dengan mengikuti standar geometrik yang sesuai dan konsisten dengan kecepatan rencana. Tanjakan yang curam atau kurang curam tetapi cukup panjang dapat menimbulkan masalah kehilangan kecepatan bagi kendaraan berat sehingga akan menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan antara kendaraan berat dan kendaraan ringan. Semakin besar perbedaan kecepatan akan menyebabkan risiko yang lebih tinggi akan terjadinya kecelakaan tabrak belakang. Demikian juga dengan masalah turunan. Jika pada tanjakan yang panjang dan lurus, ternyata panjangnya sudah melewati panjang maksimum yang diisyaratkan, maka perlu disediakan fasilitas lajur khusus. Sebaliknya, pada turunan yang curam dan panjang, perlu disediakan lajur penyelamat atau escape ramp atau arrested bed. Komponen potongan melintang, lajur lalu lintas dan bahu jalan. Lebar lajur pada jalan adalah lebar yang diperuntukkan oleh satu kendaraan untuk bergerak dengan aman. Lebar lajur ditandai oleh marka membujur. Besaran lajur lalu lintas merupakan fungsi dari kecepatan. Semakin tinggi laju kendaraan, diperlukan lajur yang semakin lebar untuk mengakomodasi ruang bebas kendaraan. Jalan tol antar kota misalnya, dengan kecepatan rencana 120 km per jam, maka lebar lajur ideal yang dibutuhkan adalah 3,75 meter. Untuk bagian jalan tol dengan lebar lajur yang tidak memenuhi standar, perlu dilakukan pembatasan kecepatan. Di antaranya, dengan memberikan rambu pembatas kecepatan atau pemberian garis kejut. Umumnya, kondisi ini terjadi pada lajur pendekat gardu tol. Fungsi bahu jalan tol bagi arus lalu lintas adalah untuk memberikan area pemulihan bagi kendaraan yang lepas kendali, memberikan area yang relatif aman bagi kendaraan yang terpaksa berhenti, memberikan area khusus yang dapat dilalui bagi kendaraan darurat, memberikan jarak terhadap objek berbahaya di sisi jalan tol, serta memberikan kesan luas pada jarak pandang mengemudi. Bahu jalan tol harus bebas dari lalu lintas dan parkir kendaraan. Untuk meningkatkan keselamatan pada bahu jalan, dapat diberikan garis kejut atau rumble strips yang dapat memperingatkan pengemudi bahwa mereka keluar dari lajur lalu lintas. Jarak pandang. Besar jarak pandang dipengaruhi oleh alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal, kondisi medan pada tikungan, dan keberadaan objek di sisi jalan tol. Umumnya, perancangan jalan tol telah memperhatikan besaran jarak pandang yang berkeselamatan. Namun, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pepohonan atau semak yang tumbuh dan mengurangi jarak pandang pada tikungan. Permukaan jalan tol harus dibangun dan dipelihara sesuai standar. Permukaan jalan tol tidak boleh bergelombang atau dibiarkan berlubang.
Selain itu, permukaan jalan tol harus memiliki tahanan gelincir atau skid resistance yang cukup. Permukaan jalan tol juga harus bersih dari benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan. Keberadaan genangan air dan taburan pasir harus dihindari karena dapat menyebabkan kendaraan tergelincir. Drainase. Air merupakan salah satu faktor yang berkontribusi besar terhadap kerusakan jalan tol. Selain itu, keberadaan genangan air pada jalan tol juga dapat membahayakan kendaraan yang lewat. Dengan demikian, sangatlah penting untuk menjaga sistem drainase jalan tol agar selalu berfungsi dengan baik. Delineasi dan rambu merupakan fasilitas perlengkapan jalan tol yang berfungsi memandu, memberikan informasi, dan memperingatkan pengendara akan kondisi jalan yang ada di depannya. Antara lain, lajur yang harus dilalui, perubahan alinyemen jalan tol, adanya tikungan dan ketajaman tikungan tersebut, adanya pekerjaan jalan. Delineasi dapat diberikan melalui pemberian marka garis, marka retroreflektif, patok pengarah, chevron. Marka garis tepi. Delineasi jalur lalu lintas menggunakan marka garis merupakan upaya yang murah dan efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas. Marka garis tepi jalan tol harus terbuat dari material yang reflektif dan sebaiknya berjenis audio taktil. Faktor pengarah dan chevron. Patok pengarah digunakan untuk menandai batas jalan guna membantu pengendara untuk mengetahui alinyemen jalan yang ada di depannya. Patok pengarah pada jalan tol harus dilengkapi dengan delineator retroreflektif sehingga dapat memandu pengendara pada malam hari. Sementara chevron dipasang pada tikungan sebagai delineator yang memberikan indikasi bentuk tikungan pada pengendara. Panas chevron dicat dengan menggunakan bahan yang reflektif di atas dasar yang non-reflektif. Rambu peringatan. Rambu peringatan digunakan untuk memberikan peringatan dini kepada pengendara akan adanya potensi bahaya. Misalnya, adanya tikungan tajam atau tanjakan atau turunan curam. Rambu peringatan juga perlu dipasang untuk memperingatkan kondisi cuaca yang akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan pada kendaraan. Misalnya, kabut tebal dan angin samping. Manajemen kecepatan. Masalah yang lazim terjadi pada jalan tol di Indonesia adalah banyaknya kendaraan yang melaju jauh melebihi batas kecepatan maksimum yang diizinkan. Di samping itu, terjadi disparitas kecepatan yang cukup besar dengan kendaraan berat yang berjalan lambat, sehingga menimbulkan resiko tabrak belakang yang tinggi. Untuk meningkatkan keselamatan, dibutuhkan manajemen kecepatan di jalan tol yang dapat dilakukan melalui upaya pembatasan kecepatan maksimum dan minimum, tindakan teknis dengan memasang garis kejut melintang, penggunaan marka chevron, dan marka melintang, serta didukung penegakan hukum yang ketat.